Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Semakin banyak orang melintasi ngarai dan hutan belantara, tiba di hamparan es putih yang luas ini. Seperti putra Tuhan yang legendaris menciptakan alam semesta dengan satu pukulan jepit rambutnya, garis yang memisahkan es dan hutan belantara sangat mencolok dan jelas, hitam dan putih berbenturan di garis pandang. Hamparan salju yang tak terbatas memiliki dampak visual yang tak tertandingi, sementara jejak kaki di salju begitu tidak mencolok, namun begitu mempesona. Semakin banyak jejak kaki memenuhi padang bersalju. Bendera-bendera tertancap di salju tebal, bergetar dalam angin dingin yang datang. Seolah-olah dunia telah mengalami keretakan. Padang rumput, yang mengepul dengan kehangatan beberapa saat yang lalu, langsung tertutup embun beku. Orang-orang melangkah melintasi salju, terpesona oleh yang tidak diketahui. Setelah waktu yang tidak diketahui, tanah hitam di belakang mereka memudar menjadi kegelapan. Padang salju tidak benar-benar mati. Selama perjalanan panjang mereka melihat makhluk-makhluk di dalam es dan salju, kepompong dengan cangkang pelindung salju, kelabang yang merayap di es, dan ikan-ikan berkaki sederhana, menggali salju seolah melesat di lautan. Dari kejauhan, auman nyaring seekor binatang raksasa terdengar. Pasukan Xing Yuan yang sebelumnya tercerai-berai kini berkumpul, membentuk segitiga. Seperti senjata tersembunyi, mereka maju, langkah kaki mereka berdesir serempak. Tak lama kemudian, mereka menghadapi serangan mendadak pertama mereka. Itu adalah seekor harimau salju tutul abu-abu keperakan dengan sepasang taring yang sangat panjang. Cakar-cakarnya yang lembut menguntit salju saat ia perlahan maju. Serangan mendadaknya bagaikan pendobrak, mencabik-cabik seluruh formasi Xing Yuan. Seekor harimau raksasa dari dataran bersalju mengamuk melintasi dataran es. Tidak seperti monster-monster buruk rupa di ngarai, ia ramping dan kuat, tubuhnya yang berotot beriak seperti air pasang. Untungnya, orang-orang Xing Yuan termasuk yang paling terampil. Setelah panik sejenak, mereka membentuk formasi yang solid, pedang dan bilah pedang mereka terhunus. Beberapa membentuk formasi bertahan, sementara yang lain menyerang harimau yang menyerbu. Suara dentuman dan pukulan menggema. Harimau itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Satu pertarungan saja mustahil bagi siapapun di sini untuk membunuhnya. Akhirnya, harimau itu kalah jumlah dan melarikan diri, terluka. Orang-orang Xing Yuan tidak berani maju. Tak lama kemudian, mereka melihat makhluk yang lebih besar lagi. Mereka adalah kawanan gajah salju, dengan bulu yang sangat panjang dan gading yang menyerupai sabit tulang raksasa yang melengkung. Tubuh mereka berat, seperti gunung yang menjulang tinggi, bergemuruh bahkan menembus es yang tebal. Tempat apa ini? Kemunculan gajah-gajah besar itu membalikkan imajinasi mereka. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, ukuran mereka sungguh tak terbayangkan. Bahkan roh-roh terbesar dari jurang waktu pun hanya setengah ukuran mereka. Mereka berbaris di sepanjang tepi jurang, seperti utusan yang menjaga area tersebut, membuat semua orang yang lewat berhenti dan tak berani bergerak. Tak seorang pun berani menyerang. Kulit gajah-gajah raksasa itu begitu kasar dan tebal sehingga mereka tahu, bahkan tanpa perlu berusaha, bahwa pedang dan tombak takkan mampu menembusnya. Kita kembali dulu, usul pria yang pertama kali menancapkan bendera di dataran bersalju. Kita beritahu orang-orang di kota kerajaan apa yang terjadi di sini. Tidak, monster-monster ini sepertinya tidak menyerang. Kita bisa mencoba menghindarinya. Masih terlalu berbahaya. Bagaimana kalau begini? Kita akan pergi berkelompok. Yang mau pergi, ikuti aku, dan yang tidak mau, ikuti dia. Kelompok itu dengan cepat terbagi menjadi dua barisan, hanya seorang pemuda yang berlutut di tengah. Bagaimana denganmu? Tanya seseorang. Pemuda itu memegangi kepalanya, berkata dengan getir, aku tidak mau pergi. Ada neraka di depan, pasti neraka. Semua ini adalah pilar-pilar suci di depan gerbang neraka. Titik. Lentera-lentera merah besar menyala di kota kekaisaran. Sesosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di jalanan yang sepi. Ning Changjiu perlahan menyusuri jalan panjang itu, cahaya merah lentera menaunginya, menciptakan permainan cahaya dan kegelapan yang berkilauan seiring langkahnya. Jalanan itu jarang penduduknya. Ning Changjiu memasuki istana tanpa hambatan. Mungkin karena pengaturan Siming sebelumnya, gerbang istana terbuka lebar hari ini, tanpa penjagaan. Ning Changjiu melintasi jalan batu yang panjang dan tenang di bawah gerbang istana dan menuju ke bagian terdalam istana. Di bagian terdalam istana, seperti yang dijelaskan Siming, terbentang diagram 8 trigram yang luas, yang mewakili yin dan yang dari 8 trigram. Masing-masing dari 64 heksagram mewakili elemen tertentu, langit, bumi, angin, guntur, air, api, gunung, dan rawa. Seluruh diagram didasarkan pada 8 trigram dan keempat simbolnya, yang berulang kali diuraikan dan diperluas untuk membentuk mural yang padat dan misterius ini. Namun, bagian tengah 8 trigram menunjuk ke peta bintang yang sama rumitnya. Mata Ning Changjiu menyapu gulungan itu, lalu ia mengeluarkan feldspar giok putih prismatik dan mengisi garis yang kosong. Diagram formasi pun selesai. Gulungan astrologi itu bagaikan sekumpulan mata yang cemerlang, menatap Ning Changjiu.
Kemudian, sebuah pintu ilusi terbuka. Ning Changjiu tanpa ragu melangkah langsung ke pintu istana. Boom! Langit dan bumi berputar. Ning Changjiu menginjak tanah, mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, dan mendapati dirinya berada di dunia yang benar-benar gelap. Kegelapan ini berlangsung sangat singkat. Cahaya sebening kristal muncul satu demi satu, seperti percikan api yang muncul di kegelapan malam, menerangi seluruh istana. Ini adalah istana yang sebening kristal. Ubin lantainya menyerupai ubin kaca, hampir sepenuhnya transparan. Jejak air mengalir tertinggal di bawahnya, membuatnya terasa seperti menginjak kehampaan. Tingkat atas aula adalah langit-langit berkubah yang dalam. Di tengahnya, bunga teratai putih kebiruan yang luas dan halus bermekaran. Cahaya dari bunga teratai jatuh seperti bulu, dan saat Ning Changjiu berjalan, cahaya itu jatuh di pundaknya. Ia menyusuri jalan setapak yang panjang dan sempit, diterangi cahaya di kedua sisinya, menampakkan air. Tak ada lilin di kolam, tetapi pantulannya terpantul di bawah permukaan. Seolah-olah terbakar di dalam air. Ning Changjiu menyusuri aula. Di ujung lorong berdiri sebuah jam matahari raksasa. Jam itu telah lapuk dimakan usia, dan di istana yang berkilauan ini, jam itu tampak seperti sebuah aksara tunggal yang teratur rapi dalam aksara kursif yang anggun, tampak janggal. Cahaya redup memancar dari jam matahari itu. Di tengahnya, jarum genomon panjang tetap utuh, tertancap di pelat batu. Di atasnya duduk seorang perempuan berambut perak tergerai. Ia duduk menyamping, mengenakan gaun hitam panjang, kakinya telanjang, jari-jari kakinya bagai mutiara kecil yang dirangkai di depan lengkungan kakinya yang lembut bak giok. Kakinya berayun lembut, seolah-olah menyusuri permukaan air, tatapannya tertuju pada jam matahari yang pecah, siluet anggunnya terpantul di sana. Jam matahari itu hancur menjadi dua bagian, kini menyerupai bulan sabit, dan dia, seorang peri yang duduk di istana bulan. Wanita itu meregangkan tubuhnya dengan malas, lalu menopang jam matahari ramping itu dengan lengannya, sedikit menoleh, dan menatap Ning Changjiu. Dia adalah Siming. Ning Changjiu juga menatapnya dengan tenang. Kau tampak tidak terkejut sama sekali. Tanya Siming sambil tersenyum. Ning Changjiu tidak berbicara. Siming berkata dengan nada sarkastis, ya, bagaimana mungkin aku menipu wanita murahan sepertimu? Ning Changjiu bertanya, kenapa kau berpura-pura menjadi pelayan? Siming berkata, malam itu di jalan, aku butuh 3 jurus untuk menaklukkanmu. Lagi pula, agak memalukan, jadi aku harus mencari alasan dan menyebut diriku pelayan untuk menyelamatkan sedikit harga diriku. Ning Changjiu bersenandung dan tidak berkata apa-apa. Siming menatapnya, senyumnya berkilauan seperti bulan, dan berkata, aku sangat senang kau bisa datang hari ini. Apa kau membawa sesuatu? Ning Changjiu bertanya, ada apa? Siming menutup bibirnya dan tersenyum, kukira kau playboy, tapi aku tak menyangka kau sejujur itu. Aku senang hari ini dan tak keberatan bermain denganmu, tapi sayang sekali kau tak punya nyali untuk mencuri. Ning Changjiu menutup telinga. Siming berkata, mendekatlah, biarkan aku melihat wajahmu. Ning Changjiu berhenti di jalan setapak kaca di atas air, enggan bergerak maju, hanya menatap Siming dalam diam, dan berkata, apa yang kau inginkan dariku? Siming berkata, alasan aku ingin bertemu denganmu sangat sederhana, karena kau bukan roh, melainkan manusia, orang pertama yang keluar dari jurang waktu dalam lebih dari 700 tahun, jadi aku sangat ingin tahu rahasia apa yang kau miliki yang memungkinkanmu mengabaikan erosi hukum waktu. Jurang waktu adalah tempat yang bahkan aku tak bisa masuki tanpa izin. Ning Changjiu tidak menjawab, hanya meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatapnya dengan tenang. Siming berkata, meskipun aku masih belum tahu apa rahasia pelarianmu dari Si Yuan, aku menemukan sesuatu yang lebih menarik dalam dirimu. Ning Changjiu bertanya, apa? Siming mengangkat sudut bibirnya dan berkata, gagak emas. Hah, kau tidak tahu apa itu? Siming bertanya balik. Melihat Ning Changjiu tidak menjawab, ia berbisik, itu adalah salah satu benda suci pertama yang dibangun di dunia ini. Meskipun aku tidak tahu benda suci mana dari 10 putra yang bersesuaian dengannya, mungkin itu adalah tubuh Dewa Xie. Jadi, siapa kau yang memiliki benda suci seperti itu yang lahir ketika dunia diciptakan? Ning Changjiu berkata, aku tidak tahu. Siming tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Ia berkata, ternyata kau benar-benar telah melupakan segalanya. Saat kau meninggal, aku masih seorang ajudan kecil di Aula Roh Bintang. Aku tak pernah menyangka kita bisa bertemu sekarang. Ikutlah denganku. Aku bersedia membawamu ke kerajaan Tuhan kami dan menjadikanmu penguasa sejati yang berada di atas segalanya. Ning Changjiu berkata dengan agak lesu, tidak. Siming sedikit mengernyit, dan senyum mengembang bak bunga teratai salju di wajahnya yang dingin dan tak tertandingi. Lihatlah jam matahari ini, ia memiliki semua jam dari Mao hingga Yu, semua jam di siang hari telah rusak. Siming berkata, tidak ada matahari di duniaku, dan aku telah menunggu kedatanganmu selama lebih dari 700 tahun. Kaulah matahariku. Ning Changjiu berkata, kau ingin membunuhku. Siming menatapnya dengan tenang dan berkata, kau tidak akan mati, kau akan menjadi dewa sejati, dan kemudian aku akan selalu bersamamu, dan kita akan hidup selamanya bersama di aula kerajaan dewa.
Ning Changjiu berkata, kau berbohong padaku. Siming menginjak tanah tanpa alas kaki, dan tubuhnya perlahan jatuh dari jam matahari. Ketika jari kakinya menyentuh tanah, suara seperti denting pegas terdengar. Dia berkata, aku tahu kau benar-benar telah melihat Yechu. Sebelum kerajaan dewa runtuh, kita adalah orang kedua setelah satu orang di kerajaan dewa. Dia adalah Kaisar Langit, dan aku adalah seorang pendeta. Sekarang raja telah wafat, dan kita masih bernapas hingga kini, hanya menunggu kesempatan. Begitu kau melangkah masuk gerbang kota, kau tak bisa pergi. Ning Changjiu berdiri diam. Siming berjalan perlahan ke arahnya. Aula itu dipenuhi dengan niat membunuh. Lebih dari 700 tahun yang lalu, ketika kerajaan dewa belum runtuh, dia dan Tianjun sama-sama berada di kerajaan dewa, di tiga alam legendaris, kedua setelah penguasa negara. Namun sekarang dunia telah hancur dan segalanya lenyap, dia telah jatuh di sini, dibatasi oleh hukum di sini, dan bahkan tidak bisa memasuki Istana Ungu. Sungguh siksaan yang menyiksa. Dia telah menunggu di sini dengan getir, menunggu Tianjun mati lalu melahapnya, atau menunggu keajaiban datang dari jurang waktu. Sekarang dia hampir menunggu. Semua yang dia lakukan sebelumnya hanyalah untuk menjebak Ning Changjiu ke dalam aula roh bintang ini. Musang mengirim undangan ke ayam, dan ayam itu pasti tidak akan mempercayainya, tetapi setelah beberapa bulan persuasi yang lembut dan keras, ayam itu mungkin berpikir bahwa karena ia tidak dapat mengalahkan musang, karena ia bersedia menunjukkan dirinya sendiri baiklah, lalu mengapa tidak menerima saja ajakan pihak lain. Terlebih lagi, yang satu adalah keindahan yang tak tertandingi. Dan Istana Roh Bintang adalah kandang dengan segala sesuatu yang disiapkan untuk memenjarakan Ning Changjiu. Hari ini, dia bisa mendapatkan segalanya dari Ning Changjiu, mengambil gagak emas, merendamnya dalam cairan waktu, melautkannya menjadi sinar matahari nyata, dan kemudian menyelesaikan corona yang rusak di kerajaan Tuhan ini, dan naik kembali ke kerajaan di atas. 700 tahun menunggu. Dia mengangkat tangannya, dan semua cahaya dalam kegelapan datang ke arahnya, dan semuanya tampak sepi. Tetapi pada saat ini, Ning Changjiu jelas telah menjadi binatang buas yang terperangkap di dalam kandang, mengapa dia masih tidak bereaksi sama sekali. Siming hanya mengira ia berpura-pura tenang, lalu tersenyum tipis, dan berkata, sebenarnya, aku masih sangat ingin tahu, apakah kau datang ke sini karena kau pikir aku takkan menyentuhmu, atau kau benar-benar tergila-gila pada wajahku. Ning Changjiu, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara. Ia seperti kehilangan spiritualitasnya, dan suaranya begitu mekanis, aku tak ingin menjadi tempat bercintamu, aku ingin bercinta. Kata-kata terakhirnya membeku. Wajah Siming yang awalnya dingin telah digantikan oleh ketakutan dan kemarahan yang mengerikan. Boom! Di antara titik-titik cahaya di sekitarnya, suara Ning Changjiu tiba-tiba meledak berkeping-keping. Di tanah, sebuah gulungan terbakar pelan. Di gulungan itu, seorang pemuda berpakaian putih terlukis. Itu sebenarnya seorang pria yang terlukis. Palsu. Siming menatap gulungan itu, matanya seperti obor, rambut putih keperakannya yang panjang menari-nari liar, dan di jubah hitamnya, benang-benang perak pati tampak padat dan berkilau. Ia berjalan ke gulungan itu, mengambil pedang hitam yang menekan gulungan itu, dan berkata dengan dingin. Kau pikir kau bisa lolos? Titik. 1 jam yang lalu. Bos, aku mau mandi dan berganti pakaian. Malam pun tiba, Cao Xiaoli berbalik dan kembali ke kamarnya. Ia tak mengerti mengapa bosnya tiba-tiba memanggilnya untuk mandi. Ia teringat pengalaman ibunya, dan ia tahu bahwa seseorang yang mendesaknya mandi malam-malam pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ia merogoh pakaian ibunya dari lemari. Pakaian-pakaian itu terawat baik, bebas kusut, dan masih baru. Air panas memenuhi bak kayu di kamar mandi, dan kabut putih mengepul. Cao Xiaoli perlahan membuka pakaiannya, melepaskan ikatan branya yang ketat, lalu berjinjit, perlahan-lahan mengarungi air panas yang mengepul. Sudah lama ia tak menikmati mandi yang begitu menenangkan. Kabut putih memercik ke wajahnya, membuatnya sedikit memerah seperti orang mabuk. Rambutnya juga basah oleh tetesan air, membuatnya lembab. Gadis itu bersandar di bak mandi, seluruh tubuhnya hampir terendam. Ia mengintip dari permukaan air, mengamati tubuhnya yang berlekuk-lekuk, dan tiba-tiba menyadari bahwa usianya sudah 17 tahun. Usia yang tepat untuk menikah. Sebagian besar tubuh Cao Xiaoli basah kuyup di dalam ember, rambut panjangnya terendam seluruhnya, tergerai seperti alga. Tak lama kemudian, suara Ning Changjiu yang mendesak terdengar dari luar pintu. Cao Xiaoli dengan enggan menarik dirinya keluar dari air hangat, mengeringkan tubuhnya, mengambil bra, ragu sejenak, lalu dengan lembut menyingkirkannya. Kemudian ia mengenakan pakaian indah ibunya, datang ke cermin sendirian, dan mulai menggambar alis serta merias wajah. Ning Changjiu berdiri di luar pintu, menunggunya dengan sabar. Cao Xiaoli menggulung tirai dan keluar. Ia mengenakan chemise berwarna terang, jaket merah double breasted, dan rok merah yang elegan. Sepatu bordirnya mengintip dari bawah ujung roknya, memperlihatkan ujung kecil yang disulam dengan bunga pir. Rambut panjangnya tidak dihias sama sekali, hanya diikat dengan tali merah di ujungnya, dan ekor rambutnya tergerai ringan mengikuti tali merah halus itu.
Ning Changjiu menatapnya, tertegun. Ia merasa seperti seorang kaisar yang mencari wanita cantik di negeri ini, hanya untuk mendapati wanita muda yang setiap hari bersamanya lolos begitu saja. Kau tampak cantik hari ini, puji Ning Changjiu dengan tulus. Ini pertama kalinya setelah berbulan-bulan Cao Xiaoli berdandan secantik ini. Ia samar-samar merasa akan ada sesuatu yang besar malam ini, jadi ia ingin tampil sebaik mungkin. Cao Xiaoli berkata, "Bos, kita mau kemana?" Ning Changjiu berkata, "Keluar kota." Keluar kota. Cao Xiaoli sedikit terkejut dan berkata, "Bukankah aku akan menemanimu menemui Kak Ximing?" Ning Changjiu berkata, "Kita akan bertemu lagi nanti. Tidak perlu terburu-buru." Oh. Cao Xiaoli berpikir bahwa bosnya punya alasan, jadi ia bertanya, "Apakah aku perlu membawa barang bawaan?" Ning Changjiu berkata, "Pergi dan panggil ayam berambut merah itu. Kau tidak butuh apa-apa lagi." Cao Xiaoli meraih Sui Yujun dan berkata padanya, "Kita akan keluar kota." "Jangan menyeret bos." Sui Yujun memutar matanya dan berkata, "Aku tidak butuh gadis kecil sepertimu mengkhawatirkanku." Sebelum pergi, Cao Xiaoli menatap tajam. Ia melirik pinggangnya dan bertanya, "Bos, di mana pedang hitammu?" Ning Changjiu berkata, "Pedang patah ini lebih mudah digunakan." Cao Xiaoli bertanya, "Apakah kita akan membunuh seseorang?" Ning Changjiu menghela napas dan berkata, "Semoga tebakanku salah." Pintu halaman tertutup. Tuan Sueyu terbang ke langit malam, mengikuti mereka dari kejauhan, sementara mereka mengenakan jubah hitam dan meninggalkan kota batas rusak tanpa suara. "Bos, kita mau kemana?" tanya Cao Xiaoli. Ning Changjiu berkata, "Ke tempat di mana tak seorang pun bisa menemukan kita." Cao Xiaoli bertanya, apakah kita akan hidup menyendiri?" Ning Changjiu berkata, "Bersembunyi sementara hanyalah cara untuk kembali, layaknya dewa." Cao Xiaoli mendengarkan dan merasa kata-kata bosnya semakin mengintimidasi. Mereka meninggalkan gerbang kota dan berjalan menuju jalan tanpa akhir. Cao Xiaoli menganggap pemandangan ini sangat indah, seperti sepasang peri menunggang kuda dan mencambuk dunia, dan semua orang bisa melihat punggung mereka yang kesepian namun tidak kesepian. "Bos," Cao Xiaoli tiba-tiba berkata, "apakah kau menyembuhkan penyakitku?" Ning Changjiu tidak. Cao Xiaoli berkata, "Waktu kecil, aku selalu merinding. Konon, ini adalah kutukan kota batas rusak. Legenda mengatakan bahwa setiap beberapa tahun, kota batas rusak membaca mantra dan memilih gadis tercantik untuk menanggung dosa-dosa kota." Ning Changjiu berkata, "Orang yang tidak bersalah tidak perlu menanggung beban ini." Cao Xiaoli berkata, "Terima kasih, bos, tapi aku tidak suka memakainya di malam hari." "Aku tidak melihat apa-apa," kata Ning Changjiu santai. Cao Xiaoli sedikit mengangkat kepalanya dan tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, bos bukan dewa, kan?" Ning Changjiu sedikit terkejut, tak habis pikir bagaimana orang secerdas dirinya bisa berpikir seperti itu. Cao Xiaoli berkata, "Bos, Anda sebenarnya dewa sungguhan, kan?" Petik 2. Ning Changjiu menghela napas dan berkata tanpa daya, "Saya hanya seorang kultivator biasa." Cao Xiaoli sama sekali tidak mempercayainya, dan berkata, "Sebenarnya, ada sebuah legenda di buku kami. Legenda itu lebih tua dari kota batas yang rusak. Konon, 2 atau 3 ribu tahun yang lalu, ada seorang pendekar sejati di suku kami. Pendekar itu menembak iblis dengan busur dan anak panah dan menciptakan metode latihan spiritual yang unik. Namun kemudian, pendekar itu juga dibunuh oleh iblis yang lebih kuat. Sebelum meninggal, ia berkata bahwa setiap 100 tahun akan muncul seorang pendekar di suku kami." Cao Xiaoli berbicara. Kata-katanya semakin bersemangat, "Saya pikir ramalannya benar, karena setiap 100 tahun, seorang pejuang benar-benar muncul di suku ini. Setiap kali suku kami diambang kepunahan, kami dapat bertahan hidup. Jadi, betapapun sulitnya, kami bertahan hingga hari ini. Sekarang 100 tahun lagi, bos, jika ramalan itu benar, dan jika ada pahlawan yang lahir di generasi ini, saya pikir orang itu pasti Anda." Ning Changjiu menatapnya dan tiba-tiba merasa sedikit aneh. Ia tersenyum tipis. Cao Xiaoli juga tersenyum lembut, riasan wajahnya yang elegan memancarkan aura bangsawan. Melihat wajah Ning Changjiu yang masih muda, ia tiba-tiba mendapat ide dan bertanya, "Bos, Anda pasti sudah berumur panjang, kan? Berapa umur Anda tahun ini?" Ning Changjiu menjawab dengan jujur, 16. Cao Xiaoli mengira ia berpura-pura muda dan berkata, "Kalau begitu saya baru berusia 3 tahun tahun ini." Ning Changjiu tersenyum. "Cao Xiaoli punya banyak pertanyaan hari ini, mengapa Anda selalu suka memakai pakaian putih?" Ning Changjiu memberinya jawaban yang tak terduga, karena menggambar itu mudah. Namun, meskipun sederhana, lukisan yang ia gunakan untuk menipu Ximing telah menghabiskan 2 bulan pengerjaan yang terputus-putus. Sepanjang jalan, keduanya mengobrol sedikit demi sedikit. "Bos, seperti apa istri idamanmu?" "Bos, apakah kau menyukai adik perempuan bernama Ximing itu?" "Bos, kalau suatu hari kita pergi dari sini, kemana kita akan pergi?" "Bos, apa yang ada di balik lapangan es itu?" Ning Changjiu enggan menjawab pertanyaan sebelumnya, dan ia tahu pertanyaan terakhir tetapi tidak ingin menjawabnya.
Suatu malam, ia pernah menginjakkan kaki di lapangan es dan berjalan menyeberanginya. Ning Changjiu bertanya, menurutmu seperti apa seharusnya di sana? Cao Xiaoli menjawab, kurasa seharusnya ada jalan menuju dunia luar di sana. Selama kita menyeberangi lapangan es itu, banyak rahasia kota Broken Boundary seharusnya terungkap. Ning Changjiu mendesah pelan. Ia berkata, biar ku ceritakan sebuah kisah. Cao Xiaoli tersadar dan langsung mengangguk. Ning Changjiu berkata, di dunia ini, ada tembok yang tinggi. Mereka yang berada di sisi kiri menjalani kehidupan seperti api penyucian, dirundung kelaparan dan wabah, tak menemukan kedamaian siang dan malam. Ada legenda di antara mereka bahwa siapapun yang memanjatnya akan mencapai surga. Tapi tembok itu begitu tinggi, dan kebanyakan dari mereka yang memanjatnya mati. Hanya tulang-tulang yang tersisa di dasarnya, bertumpuk tinggi. Ia berhenti sejenak. Cao Xiaoli berpikir, bukankah ini sejarah kota batas rusak selama berabad-abad? Dengan tatapan penuh tekad, ia berkata, mari kita terus menumpuk tulang, menumpuknya. Suatu hari nanti, tulang-tulang kita akan bertumpuk tinggi, menjadi bantalan bagi kaki kita dan memungkinkan kita untuk memanjat. Ning Changjiu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Tahukah kau apa hal yang paling menyedihkan? Apa? Mereka yang berada di sisi kiri tembok tidak akan pernah tahu bahwa di sisi kanan, tulang-tulangnya bertumpuk lebih tinggi daripada di sisi kiri. Ning Changjiu mendesah, dunia ini tidak bipolar. Bukan berarti ada neraka dan surga. Kemungkinan besar ada neraka di kedua sisi. Itulah hal yang paling menyedihkan. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benaknya saat ia melintasi dataran es dan melihat pemandangan di sana. Tak lama lagi, seseorang dari Xingyuan kemungkinan akan melintasi dataran es, menyaksikan tumpukan tulang, dan tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Cao Xiaoli terdiam. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berbicara, lalu bagaimana kita bisa lolos? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, entahlah. Malam pun hening. Mereka mendaki gunung demi gunung, menyeberangi ngarai dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, namun masih belum terlihat ujungnya. Pada suatu saat, salju mulai turun. Ning Changjiu menuntunnya ke pintu masuk ngarai bersalju. Ia tahu bahwa pertempuran terus berkecamuk di dalam dan di luar kota batas rusak. Itu adalah permainan antara penguasa surgawi yang telah jatuh dan para pendeta dari kerajaan dewa masa lalu, sebuah permainan yang telah berlangsung selama lebih dari 700 tahun. Banyak catatan pertempuran di luar kota yang telah dibacanya dalam teks-teks kuno mungkin telah mereka tinggalkan. Mereka berdua berlomba untuk saling melahap. Ning Changjiu harus memilih satu sisi. Ia akhirnya memilih Ye Chu. Cahaya spiritual sang pelukis lenyap dari kesadarannya, semakin menegaskan penilaiannya. Ia tidak pernah mempercayai Siming. Ayo pergi, Ning Changjiu memimpin Cao Xiaoli menuju lembah bersalju. Namun ia masih meremehkan Siming. Jalan menuju lembah salju adalah ngarai yang panjang dan dalam, yang tampaknya telah terbelah oleh pisau. Kedua dindingnya sehalus batu giok, tetapi sangat sempit. Ning Changjiu melangkah masuk ke ngarai salju. Suhu dingin lembah salju menerpa wajahnya. Ia berhenti. Di ujung lain ngarai salju, berdiri sebuah bayangan. Rok hitam yang menari-nari itu seperti bendera yang berkibar di salju. Itu adalah Siming. Kau akan datang ke sini seperti yang diharapkan. Siming menghadapi cahaya, dan senyum di wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Mereka bertemu. Di jalan sempit. Kenapa kau berbohong padaku? Siming mengambil inisiatif dan bertanya. Wanita cantik memang tidak masuk akal. Ning Changjiu berpikir dalam hati dan mengeluarkan minglan yang patah dan menyedihkan. Siming memandangi pedangnya yang patah, seolah menyadari sesuatu, dan berkata, kau masih menyimpannya meskipun sudah patah seperti ini, mungkinkah ini pedang pemberian istrimu? Ning Changjiu berpikir bahwa Lu Jiajia tidak dapat mendengarnya, jadi ia langsung berkata, iya. Siming tersenyum dan berkata, apakah istrimu secantik aku? Ning Changjiu berkata, kau pernah berkata bahwa kunang-kunang tidak dapat menandingi terangnya bulan. Kau, kunang-kunang yang berkeliaran di sini, pasti sudah tidak melihat bulan selama 700 tahun, kan? Siming tidak merasa kesal, tetapi malah tertawa dan berkata, apa kau benar-benar tidak takut aku akan membunuhmu? Ning Changjiu berkata, kalau kau ingin membunuhku, kau tak akan bicara denganku selama ini. Siming bertanya, apa kau sudah memikirkan cara untuk menghancurkan kurungan waktuku? Ning Changjiu mengangguk dan berkata, aku sudah memikirkannya. Siming menatap matanya cukup lama, lalu tersenyum tipis dan berkata, kau benar. Kurungan waktu itu seperti permainan catur. Hanya ada 2 pemain, dan itu tidak bisa memengaruhi orang-orang di sekitarmu. Jadi kau menghabiskan 3 bulan melatih gadis kecil ini, berharap bisa menggunakan tangannya untuk membantumu, kan? Ning Changjiu berkata, tidak sepenuhnya benar. Cao Xiaoli mendengarkan dan sama sekali tidak merasa diperalat oleh bosnya. Sebaliknya, ia terkejut karena ternyata bosnya begitu berguna. Siming tersenyum dan berkata, awalnya aku ingin membunuhmu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Kembalilah ke kota bersamaku. Aku bersedia menikahimu. Mulai sekarang, kita akan berlatih bersama dan mempelajari jalan surga bersama, seperti para dewa di zaman dahulu.
Saat itu, dunia lebih keruh daripada sekarang. Mereka bisa menciptakan kekacauan dengan kapak dan menciptakan langit dengan satu sapuan kuas. Kenapa kita tidak bisa? Ning Changjiu berkata, kenapa aku harus percaya padamu? Siming tersenyum dan berkata, karena Ye Chu bukanlah pilihan yang baik. Lihat, sekarang setelah aku sampai di luar ngarai salju, dia masih tidak berani datang menemuiku. Dia mengandalkan menipu para praktisi bodoh itu dengan imbalan otoritas dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun, tetapi dia telah menyusunnya seperti ini. Aku tidak tahu berapa tahun lagi baginya untuk menyusun otoritas itu. Dia sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu. Ning Changjiu bertanya, lalu apa metodemu untuk menyusun otoritas itu? Siming tidak menjawab langsung, tetapi berkata, kau datang dari jurang waktu. Kau seharusnya melihat lukisan itu, kan? Dewa tanpa kepala, tanya Ning Changjiu. Siming tersenyum dan mengangguk, jurang waktu adalah kepalanya. Ning Changjiu mengerutkan kening, teringat sarang lebah yang saling terhubung dan bubur kental berwarna putih keabu-abuan di dalamnya, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Ning Changjiu bertanya, apakah dia penguasa kerajaan dewa? Siming mengangguk, ya. Ning Changjiu mengerutkan kening, salah satu dari 12 penguasa. Ya, bagaimana mungkin? Tanya Ning Changjiu kaget. Ya, Siming tersenyum acuh tak acuh, bahkan setelah bertahun-tahun, aku masih belum bisa menerima kematiannya. Penguasa yang mana dia, dan siapa yang membunuhnya? Tanya Ning Changjiu. Siming menggelengkan kepalanya, ini rahasia. Akan kuberitahu setelah kita menjadi suami istri. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Siming meletakkan tangannya di belakang punggung, melingkarkannya di leher Siming yang seperti angsa, dan merapikan rambut peraknya yang halus. Kemudian ia mengulurkan tangan, selempang sutra hitam mencengkeram punggungnya dan tubuh bagian bawahnya menegang dengan kuat. Jari-jarinya meraih punggung bawahnya, dengan lembut melonggarkan sutra yang mengikat pinggang rampingnya. Ia berkata, sekarang baru lewat tengah malam, langit dan bumi sungguh indah. Kita bisa bersantap di bawah langit dan di bumi, meniru apa yang dilakukan Kaisar Manusia dan Putra Suci dulu. Bagaimana menurutmu, Tuan? Dan saat itu, kota kerajaan sudah sepi. Su Yansu duduk di ambang jendela, memandangi pekatnya malam. Pria paling dihormati di seluruh kota kerajaan sekaligus pendekar pedang terkuat di generasi muda, keduanya sangat mencintainya, tetapi ia tak pernah benar-benar tersenyum, wajahnya selalu diwarnai kesedihan. Hantu tak pernah menua bersama manusia. Apa kau tak mengerti? Su Yansu mendesah pelan. Ning Changjiu, kau tidak boleh percaya kebohongan wanita ini. Orang lain berbohong dengan 7 dari 10 kebenaran dan 3 kebohongan agar terlihat nyata. Namun, wanita ini mengatakan kebenaran dalam setiap 10 kebenaran, hanya mengandalkan wajah cantiknya untuk menipu. Jika kau biarkan dia membodohimu, aku tidak akan merasa puas saat mengambil alih tubuhmu. Roh kitab suci pedang memperingatkan dengan geram di dalam dirinya. Saat angin dan salju semakin kencang di ngarai, bayangan Siming semakin diam. Jari-jarinya yang ramping terbenam di antara selempang rok dan pinggangnya, dan gaun hitam yang berkibar itu tampak melambat. Dengan kaitan lembut dan angkat jarinya, selempang yang ketat itu akhirnya mengendur, menempel di jarinya, samar-samar melingkari pinggangnya. Tanpa ikatan ikat pinggang, gaun hitamnya tampak siap untuk terlepas kapan saja. Ia menunjukkan kombinasi yang kontradiktif antara kesejukan dan daya tarik. Tanpa alas kaki, ia melangkah di salju, kakinya sewarna es. Roknya yang longgar seakan siap tertiup angin yang menyapu ngarai bersama langkah kakinya. Ning Changjiu tahu ia seharusnya tidak menatapnya, tetapi saat ia menyentuh roknya dengan jari-jarinya, keindahan yang mekar dalam kesuciannya bagaikan bunga popi hitam yang memikat, masih sempat menarik perhatiannya. Kemudian tatapannya bagaikan ikan yang menggigit kail, tatapannya naik turun mengikuti gerakan orang lain, melekat padanya, tak mampu melepaskan diri. Tanpa disadarinya, pertempuran mereka telah dimulai. Ning Changjiu begitu ketakutan hingga ia bahkan tak bisa memejamkan mata. Ujung rok Siming bagaikan ombak yang bergelombang di pandangannya, dan ombak itu naik sedikit demi sedikit dari kejauhan, mendesak ke arahnya. Gah, di saat kritis itu, kicauan burung tiba-tiba terdengar di langit. Kicauan burung itu bagaikan bilah pisau yang membelah langit, dan gerakan Siming yang halus dan menggetarkan jiwa terhenti sejenak. Ning Changjiu menangkap momen ketidaksinambungan ini, dan ia segera mengalihkan pandangannya. Ketika gelombang itu menghantamnya, Ning Changjiu sudah mundur selangkah dan menghunus pedangnya, cahaya pedang menyala di ujungnya, lalu menusuk ke arah hantu yang mendesak Siming. Siming melirik ke langit. Penguasa bulu darah sedang berjongkok di permukaan batu, teriakan itu baru saja terdengar. Kau mencari kematian, seru Siming dingin, sambil mengulurkan kelima jarinya. Energi spiritual yang bagai jarum menusuk penguasa bulu darah. Dengan beberapa suara dentingan, pasir beterbangan dari dinding batu. Penguasa bulu darah menjerit dan menghindar, tetapi jarum itu masih menusuk sayapnya, menjepitnya ke dinding. Pada saat yang sama, pedang Ning Changjiu mencapainya. Ning Changjiu mencondongkan tubuh ke depan, satu kaki ditekuk ke depan, kaki lainnya terjulur ke belakang. Dengan putaran pergelangan tangannya, ia menusukkan pedangnya ke depan, bilahnya berkelebat beberapa kaki.
Siming telah menarik tangannya, jari-jari rampingnya mekar seperti bunga saat ia meraih pedang Ning Changjiu. Sebuah pemandangan aneh terjadi, pedang Ning Changjiu, seolah dikendalikan oleh jari-jarinya, mulai mundur. Inilah hukum alam semesta, Jian Jing berseru. Ia tidak hanya menarik pedangnya dan mundur, melainkan membalikkan waktu, kembali ke dua tarikan napas yang lalu. Namun, ia hanya membalikkan gerakannya, bukan ingatannya. Di belakangnya, Cao Xiaoli tampak sama sekali tidak menyadari perubahan itu. Saat pedang Ning Changjiu mundur, niat pedangnya juga menghilang, kembali ke awal. Semakin kuat yang satu, semakin kuat yang lain. Namun, niat membunuh dari telapak tangan Siming yang menekan semakin kuat. Dengan suara dentuman keras, tubuh Ning Changjiu langsung terpental. Baru pada saat inilah Cao Xiaoli akhirnya bereaksi. Dari sudut pandangnya, semua yang baru saja terjadi hanyalah bos yang menyerbu ke depan, tetapi sebelum ia sempat menghunus pedangnya, ia terpental oleh telapak tangan lawan yang sangat cepat. Waktu para penonton juga terbalik, dan dengan itu, ingatan yang terbalik pun lenyap. Dalam pertempuran mereka, hanya kedua pemain yang bisa tetap berpikir jernih. Bos, Cao Xiaoli berseru, lalu dengan cepat menghunus pedangnya, mengusap tubuhnya ke depan, menahan Ning Changjiu yang menjauh dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya yang memegang pedang terentang dari sisi Siming, ujung pedangnya mengarah langsung ke Siming. Siming menatap gadis muda itu dan tersenyum, letakkan pedangmu sekarang, berlututlah di hadapanku sebagai muridmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Cao Xiaoli tidak mempercayainya dan berbisik di telinga Ning Changjiu, bos, pergilah dulu. Ning Changjiu tidak terluka parah, tetapi kekuatan Ning Changjiu yang tampak luar biasa meninggalkan rasa takut yang membekas di hatinya. Siming berdiri diam, roknya hampir jatuh, berkibar-kibar di paha rampingnya, seolah siap dicabik oleh angin kencang ngarai. Senyum tipis tersungging di wajahnya saat ia mengacungkan jari ke udara. Hati-hati, geram Ning Changjiu, mendorong Cao Xiaoli menjauh. Berdengung, udara di antara mereka seakan tertusuk dalam sekejap, ruang retak lalu tertutup. Pedang hantu putih, seolah menembus penghalang ruang, langsung muncul di hadapannya. Ning Changjiu menyatukan jari-jarinya dan memanggil sebuah pedang hantu. Kepingan salju yang jatuh dari tebing bersalju lenyap menjadi debu saat pedang hantu itu bertemu. Ning Changjiu mundur setengah langkah lagi, memegangi dadanya, tampak terluka. Siming mendekat dengan anggun. Dengar, aku akan membunuhmu di depan pintunya, tapi di mana pengecut itu? Dia masih belum berani keluar. Kalau kau pernah melihatnya, kau mungkin pernah melihat mesin rusak itu, kan? Sungguh konyol, benda luar biasa cerdik yang ia ciptakan selama seabad, tapi ia sendiri bahkan belum pernah menggunakannya. Siming mencibir, bagaimana mungkin seorang pengecut yang bahkan tidak berani mempertaruhkan nyawanya sendiri mengendalikan takdirnya sendiri. Sambil berbicara, salju yang meledak mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pedang baru. Ia mendorong pedang salju itu, seperti perahu di atas ombak yang mengamuk, ke arah Ning Changjiu. Perahu itu praktis memenuhi celah di ngarai. Pedang Ning Changjiu yang patah, yang juga ditempa ulang dengan energi spiritual, melompat menyamping ke dinding ngarai. Dalam beberapa lompatan, ia mencapai puncak ngarai, pedang itu masih bergerak lurus ke depan, menghantam Cao Xiaoli. Cao Xiaoli terkejut. Saat itu, semua keahlian pedangnya lenyap dari ingatannya, tetapi ia masih berhasil menyerang dengan pedang itu, mengandalkan ingatan otot yang telah ia peroleh selama 3 bulan. Inilah jurus pedang yang paling sering ia latih. Pelangi putih muncul dari ngarai dan menghantam perahu pedang, menghancurkannya dan memperlambat lajunya. Cao Xiaoli, memanfaatkan momen singkat ini, langsung jatuh ke tanah. Pedang besar itu menerjangnya, menusuk punggungnya dengan sengatan tajam. Angin kencang mengancam akan merobek gaun merahnya. Sementara itu, Ning Changjiu telah melompat tinggi ke udara, menebas Siming. Gerakan Siming lembut, menggumamkan mantra. Suaranya masih memikat dan indah seperti sebelumnya, tetapi tekanan di dalamnya bagaikan ledakan dahsyat. Rambut panjang Ning Changjiu tertiup ke belakang, dan pakaian putihnya berdesir. Masih ingin membunuhku. Pemuda ini terlalu kejam terhadap perempuan. Siming tersenyum, tubuhnya tak bergerak, seolah siap menerima pukulan. Namun, saat Ning Changjiu mendekat, sosok mereka tiba-tiba terpisah. Ning Changjiu belum pernah melihat gerakan secepat itu sebelumnya. Seolah-olah waktu telah ditarik, dan Siming muncul tepat di belakangnya. Siming mengulurkan tangannya dan mencengkeram tengkuknya seperti kucing. Pedang lain menembus malam dari belakang. Siming mengangkat sebelah alisnya, seolah tak menyangka gadis pemalu ini, yang begitu pemalu 3 bulan lalu, berani menyerangnya berulang kali. Pedangnya memang cukup kuat. Hanya saja, kemampuannya tak tertandingi oleh alamnya. Pedang Cao Xiaoli menembus rompi Siming, tetapi gagal menembus jubah hitamnya dan menembus punggungnya. Cao Xiaoli merasakan sensasi aneh, seolah-olah ia telah menusuk batu karang yang kokoh. Jubah hitam Siming bergetar, dan garis-garis perak bergetar, membuat Ning Changjiu dan Cao Xiaoli terpisah. Kau tidak menyukai gadis ini, kan? Tanya Siming sambil tersenyum. Ia berbalik dan menatap Cao Xiaoli, lalu berkata, beraninya kau mencuri milikku. Siming menggenggam pedangnya dan menusukkannya ke depan.
Serangan itu begitu cepat sehingga bahkan jika Cao Xiaoli berhasil menangkisnya, ia pasti akan terluka parah. Ning Changjiu tak sempat menghentikannya, jadi ia langsung terbang ke sisi lain ngarai salju, menuju lembah. Manuver menyerang dari barat untuk menyelamatkan utara ini memaksa Siming menghunus pedangnya dan mengejar Ning Changjiu. Jika ia benar-benar berhasil menyeberangi ngarai salju, itu akan sangat merepotkan. Di ngarai salju yang sempit, kedua sosok itu tiba-tiba mendekat dan berpisah, bagaikan antelop dan macan tutul salju, gerakan mereka lincah dan masing-masing menunjukkan keahlian uniknya. Kemudian, tubuh Ning Changjiu kembali mundur tak terkendali. Waktu kembali mengalir mundur. Siming tidak terpengaruh dan terus mendekat. Dengan mundur dan majunya Ning Changjiu, jarak yang akhirnya terbuka kembali tertutup. Sekalipun waktu hanya mundur 2 tarikan napas, konsekuensinya seringkali fatal. Siming menghunus roknya, menjeratnya di telapak tangannya, dan mencambukkannya ke leher Ning Changjiu seperti cambuk. Ning Changjiu kembali ke posisinya 2 tarikan napas sebelumnya, tubuhnya dekat dengan Siming. Tanpa ragu, ia diam-diam berbalik dan mengayunkan pedangnya ke arah Siming. Pedang yang dipenuhi petir itu melesat melintasi dinding batu, menembus udara dan menyinari mata Siming. Bersamaan dengan itu, pedang patahnya terayun kembali dan menusuk, kesadarannya bagaikan gerhana bulan, kegelapan menyelimuti segalanya kecuali setitik cahaya kecil. Setitik cahaya, itu milik Siming. Saat pedang itu menusuk ke depan, bahkan Siming merasakan firasat kehancuran yang akan segera terjadi. Ia tak dapat memahami serangan itu, karena tidak mengandung niat membunuh, seringan dan selembut jubah putih pemuda itu. Namun instingnya menyuruhnya untuk mundur. Pedang dan manusia itu bergerak bersama, tebing-tebing hitam menjauh di kedua sisi, tetapi jarak di antara mereka tetap konstan, menjaga keseimbangan yang rapuh. Di belakang Siming, Cao Xiaoli, yang telah jatuh ke tanah, menyeka sudut bibirnya, menyeka darah di bilah pedangnya, dan mengayunkan pedang itu lagi. Dalam sekejap mata, situasi pertempuran berbalik, dan Siming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia tidak memperhatikan pedang di belakangnya. Matanya terpaku pada pedang Ning Changjiu. Ketika pedang itu mendekat, ia mengulurkan tangannya secepat kilat dan dengan tepat menggenggam ujung pedang yang dipadatkan oleh energi spiritual. Niat membunuh yang awalnya mengembun menjadi titik yang sangat halus di ujung pedang itu meledak setelah menyentuh jari-jari Siming. Gumpalan niat membunuh itu bagaikan spiral udara hitam, mengaduk udara di antara kedua orang itu. Jari-jari Siming yang sehalus giok akhirnya terpotong, dan terdapat bekas darah di telapak tangannya. Namun, momentum pedang ini akhirnya habis. Pada saat yang sama, pedang Cao Xiaoli di belakangnya juga menusuk rompi, pakaian Siming sedikit tertusuk, dan helaian kain fleksibel tersangkut oleh pedang, mengeluarkan sedikit darah. Siming sudah bertahun-tahun tidak berdarah. Ia menggenggam ujung pedang Ning Changjiu dan mengayunkan lengannya, melemparkan Ning Changjiu beserta pedangnya hingga terpental beberapa kaki jauhnya. Serangan fatal Ning Changjiu gagal, dan ia pun menderita serangan balik yang hebat, terhuyung mundur. Energi pedang di dalam dirinya mengumpat dengan marah, dasar keparat tak berguna. Kalau aku yang melancarkan pukulan itu, wanita ini pasti sudah mati. Setelah menjatuhkan Ning Changjiu, Siming berbalik dengan tenang dan melirik Cao Xiaoli. Sebuah kekuatan tak terlihat menekan dada Cao Xiaoli, dan ia terdorong mundur oleh badai, rok merahnya berkibar. Siming menjabat tangannya, dan waktu mengalir mundur. Luka di tangannya telah sembuh total, tak meninggalkan jejak. Ia menatap telapak tangannya, seolah-olah ia sudah bertahun-tahun tak merasakan sakit. Secercah nostalgia melintas di wajahnya. Ia mendekatkan telapak tangannya ke bibir, lidahnya sedikit menjulur, menyentuh ruas jari telunjuknya, lalu dengan lembut mengusap ke atas, menyerempet punggung jarinya. Ujung lidahnya berhenti di ujung jari, berputar-putar di sepanjang kuku sebening kristal itu, matanya jernih dan indah. Ning Changjiu mencengkeram dadanya, menatapnya tajam, tak berani sedikit pun bersantai. Kau sungguh luar biasa. Pemuda manapun di kota ini pasti sudah terbunuh ribuan kali. Siming tersenyum setuju, jadi, kenapa kita harus saling menghunus pedang? Kembalilah ke kota bersamaku, dan kita akan memperbaiki jam matahari bersama. Lalu aku akan membawamu pergi dari kota Broken Boundary dan menuju dunia baru yang jauh di luar imajinasimu. Ning Changjiu berkata dingin, jangan coba-coba menipuku dengan kata-kata canggung seperti itu. Siming tersenyum, apa kau benar-benar sudah menikah? Kau bahkan tidak berani menatap mata wanita cantik. Tangan Ning Changjiu yang menggenggam pedang menegang karena dingin. Siming perlahan mendekatinya, berkata, tempat ini tandus, dengan airnya yang deras dan pegunungan tandus, serta dingin yang menusuk tulang. Kenapa harus bertarung di sini? Istana ini memiliki banyak sekali tempat tidur giok dan selimut brokat. Kenapa tidak pergi ke sana dan menikmati kebahagiaan tertinggi dari pertarungan surgawi? Kata-katanya lembut, tenang, dan sejuk, namun mengandung banyak gambaran. Pikiran Ning Changjiu dipenuhi dengan gambaran dirinya dan wanita di hadapannya. Sosoknya begitu memukau dan memikat, lekuk tubuhnya bagai bulan yang hangat di balik gaun hitamnya, puncak-puncaknya bagai puncak batu giok, menjulang tinggi dan bergetar. Bahkan sekilas pandang pun dapat membuatnya terpesona dan sesaat merampas akal sehatnya.
10 tarikan napas, 10 tarikan napas. Teknik penjelajah waktunya membutuhkan interval 10 tarikan napas sebelum bisa digunakan. Kata-kata roh pedang itu menghancurkan bayangan-bayangan di benaknya. Ning Changjiu mengangguk pelan, menyingkirkan bayangan-bayangan yang berkilauan itu. Siming telah melayang di hadapannya, tanpa disadari. Ning Changjiu sedikit mundur, dan setelah terbang sebentar dengan pedangnya, ia melangkah ke dinding, dan dengan kekuatan betisnya, ia melompat maju mundur, menghindari 3 pedang panjang yang terbuat dari angin dan salju yang menusuknya dari belakang. Siming menyipitkan mata dan mendongak. Pada saat ini, Sue Yujun juga melepaskan diri dari belenggunya. Ketika tubuh Ning Changjiu terangkat, Sue Yujun dengan setia melipat sayapnya dan menukik, menghantam Siming bagai anak panah. Cao Xiaoli, yang juga terluka parah, sekali lagi menggunakan jurus pelangi putih menusuk matahari. Siming menghela napas pelan. Jika ini aula roh bintang, bagaimana mungkin ketiga orang ini punya kekuatan untuk melawan? Sayang sekali, ketika ia berada di aula roh bintang, ia merasa semuanya terkendali, dan tidak sewaspada di luar aula. Ia justru tertipu oleh trik ceroboh Ning Changjiu. Meskipun kini ia terkekang oleh hukum langit dan bumi, tak dapat memasuki Istana Ungu, ia pernah menjadi pendeta wanita yang bertanggung jawab atas jam matahari dan utusan kerajaan ilahi, telah membantai beberapa iblis terkuat, menghancurkan tubuh fisik mereka, dan menekan mereka di dalam kerajaan manusia. Sekalipun kerajaannya telah jatuh, otoritasnya tetap ada. Apa yang perlu ditakutkan? Rok Siming tiba-tiba berkibar kencang. Saat penguasa bulu darah menukik turun, waktu tiba-tiba membeku. Otoritas Siming kembali beraksi. Penguasa bulu darah bagaikan kapal yang diterjang angin dan ombak, tiba-tiba menghantam gunung es raksasa. Siming mencengkeram leher gunung es itu dan mengayunkannya dengan ganas. Cao Xiaoli, yang menyerbu maju dengan pedangnya, bertabrakan dengan penguasa bulu darah yang terlempar, memaksanya untuk menyarungkan pedangnya. Kemudian, ia menyerangnya, menghentikannya, dan ia terhuyung mundur, jatuh bersama ke salju. Kekuatannya untuk memutar waktu kembali terhenti. Ning Changjiu memanfaatkan kesempatan itu dan melompat dari langit di atas ngarai salju. Pelangi menembus matahari, sungai besar mengalir ke kanal, dan hujan tinta yang deras turun. 3 jurus dilancarkan secara berurutan, kekuatan pedang terkadang menyerupai naga yang mengamuk, terkadang deras, dan terkadang hujan anak panah yang menderu. Wajah Siming tetap tenang. Ia mendongakkan kepala, mengamati tebasan pedang Ning Changjiu yang dahsyat, seolah menyaksikan perjuangan putus asa seekor binatang buas yang terperangkap. Tak lama kemudian, alisnya sedikit berkerut. Kunci pedang. Siming menundukkan kepala, menyadari salju, seperti kelereng, telah menggelinding di tanah di samping kakinya yang telanjang, menyatu membentuk kunci yang tanpa sengaja mencengkeram kakinya seperti gelang kaki. Rok hitam Siming bergoyang, dan ia menghindar beberapa kali, tak mampu melepaskan diri. Awan energi pedang menghujaninya. Siming berdiri diam, lengannya terangkat, jari-jarinya terbuka lebar, bagaikan dewi yang menopang langit dengan satu tangan. Energi spiritual di telapak tangannya, bagaikan salju yang membubung tinggi di langit, menghantam Ning Changjiu yang sedang turun, terbalut kekuatan pedang. Gumpalan. Getaran spasial seketika beriak di seluruh ngarai. Salju dan hujan es berjatuhan dari ngarai. Cao Xiaoli dan Sue Yujun terangkat oleh arus deras dan tersapu, meluncur keluar dari ngarai. Cao Xiaoli terbanting ke tanah, gaun merahnya dipenuhi salju dingin. Lengan dan pahanya teriris oleh energi pedang, darah mengalir di lengan baju dan pahanya. Di tengah rasa sakit yang menusuk, gaunnya basah kuyup oleh darah kental yang lengket dan berbau amis. Sue Yujun ambruk tak jauh darinya, sayapnya terkulai lemas di tanah. Energi pedang telah merobek banyak bulunya, membuat kedua sayapnya telanjang. Satu-satunya kakinya dipenuhi luka pedang halus, dan darah mengalir deras. Ia mengerang, mengingat kembali tahun-tahun yang telah berlalu, dari Ibu Zhao Xianger hingga Zhao Xianger, lalu ke Lu Jiajia, dan kini ke Siming. Rasanya seolah-olah ia telah menjadi korban pelecehan para wanita sejak meninggalkan gunung. Hal ini mencekiknya, yang pernah bermimpi membangun puncak gunungnya sendiri dan menikmati keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Tuan Surgawi ini masih punya kesempatan untuk lolos hidup-hidup, aku akan menahbiskan biara dan menjadi vegetarian, biksu Buddha, dan tukang selingkuh. Tuan Bulu Darah menopang dirinya dengan satu sayap, sayap lainnya mengarah ke langit, meratap dan mengumpat. Cao Xiaoli tidak punya waktu untuk berdebat dengan ayam berkepala merah itu. Tubuhnya terasa sakit luar biasa, dan ia merasa akan mati kehabisan darah. Kelopak matanya membeku karena es dan salju yang mengalir ke tubuhnya mencair, berubah menjadi air es, membuatnya terus menggigil. Rasa dingin yang dideritanya saat itu tampaknya kembali, membekukannya hingga ke ulu hati. Bos, teriaknya dengan susah payah, mencoba bangkit dari tanah. Kata-katanya ditelan angin. Angin kencang lainnya bertiup dari belakang, seperti tangan tak terlihat, mendorong tubuhnya yang rapuh hingga berguling-guling beberapa kali di tanah. Ning Changjiu dan Siming melesat keluar dari ngarai bersalju, satu demi satu. Gaun hitam Siming, tanpa ikat pinggang, akhirnya roboh di bawah energi spiritual yang luar biasa dan terkoyak.
Sui Yujun, yang sebelumnya telah bersumpah untuk menjalani vegetarianisme dan upacara Buddha, segera mengalihkan pandangannya, lalu melontarkan kutukan yang membara. Di balik gaun hitam Siming, ia melihat sehelai pakaian seputih salju, lapisan longgar yang memperlihatkan lengan di bagian atas, dan rok katun putih selutut di bagian bawah. Pakaian seputih salju itu memberikan kesan sakral pada sosoknya yang melayang, memadamkan daya tarik wajahnya, yang berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh bak dewa. Kau bicara lebih menggoda daripada siapapun, dan berpakaian lebih banyak daripada siapapun. Lebih baik aku menjadi biarawati. Wanita benar-benar pembohong. Sui Yujun, putus asa, mendesah dan mengalihkan pandangannya ke pemandangan lain. Ning Changjiu, seperti layang-layang yang talinya putus, disambar telapak tangan lain saat ia terbang keluar dari ngarai, membuatnya terpental dan berlumuran darah. Bos! Cao Xiaoli, yang tiba-tiba menemukan kekuatan, segera mengambil pedangnya yang terjatuh dari salju, bangkit berdiri, dan berlari menuju tempat ia terjatuh. Siming tergantung di udara, gaun putihnya berkibar. Wajahnya yang suci, sehalus giok, berdiri di langit malam bak dewa di ambang surga. Namun, ia juga menderita luka serius. Inilah mengapa ia enggan menyerang Ning Changjiu di luar tembok kota. Kau memang sudah melakukan banyak persiapan, kata Siming. Ning Changjiu tampaknya telah memahami gerakan Siming setelah pembalikan waktu. Sebelum menghunus pedangnya, ia bahkan mempertimbangkan gerakan dua tarikan napas sebelumnya dan lintasan serangan Siming. Bahkan setelah beberapa pembalikan waktu, meskipun ia tak mampu melawan, ia belum menunjukkan kelemahan fatal yang berarti. Tapi kau masih belum sekuat yang kukira. Sosok Siming melayang turun, dan sebuah tangan lembut terulur, mencengkeram lehernya. Ning Changjiu, yang terbanting ke salju, menopang pedangnya yang hancur dan bangkit berdiri. Kau tidak sekuat yang kukira. Cahaya pedang di matanya meredup, digantikan oleh gumpalan cahaya seperti kilat yang menyinari matanya dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Jari-jari Siming sedikit melambat. Waktu membeku. Gagak emas tetap terbang, seolah mengabaikan aturan yang telah ia buat. Cahaya terang bersinar di antara mereka. Akhirnya, Siming tersenyum, tetapi tangannya, alih-alih mundur, terus maju. Ia sudah lama mengetahui keberadaan gagak emas, dan dalam benaknya, nilai Ning Changjiu jauh lebih rendah daripada dirinya. Ia telah melakukan begitu banyak hal, tetapi belum melepaskan jurus mematikannya yang sebenarnya, berharap untuk memancing gagak emas keluar dan menangkapnya hidup-hidup. Gagak emas, yang jelas merasakan bahaya, langsung bersinar menembus malam, bertekad melahap semua kegelapan yang ada dalam jangkauannya. Wajah Siming yang suci langsung bersinar keemasan, dan helaian rambut peraknya, yang diselimuti cahaya keemasan, tampak seperti putra dewa yang muncul dari matahari, setiap helai memancarkan cahaya dan kejernihan. Bintang-bintang dan alam semesta, gulungan yin hua yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya yang mengalir adalah peti mati, takdir adalah kuncinya. Siming berbicara perlahan, setiap kata terukur. Sebuah dunia yang tak terlukiskan terbentang, melingkupi dirinya dan Ning Changjiu. Dunia itu kecil, makna itu lebih agung daripada tebing bersalju, lebih tua daripada bebatuan, membawa perubahan waktu, seperti hujan es dan salju yang menyapu dunia, membekukan segala sesuatu di dalamnya. Ning Changjiu merasakan pikirannya mendingin bersama suhu. Gagak emas memancarkan cahaya menyilaukan, mencoba melawannya, tetapi cahaya itu tak terasa hangat. Wajah Siming juga pucat pasi. Inilah otoritas tertinggi yang bisa ia panjatkan saat ini. Gagak emas terperangkap dalam kurungan waktu nyata. Bulu-bulu jambulnya berjatuhan, sayapnya mengepak, dan ia menjerit kesakitan, cahaya keemasannya perlahan meredup. Ning Changjiu tiba-tiba tersadar. Di belakang, Siming, ngarai bersalju itu tampak runtuh, berubah menjadi lautan luas. Lautan itu kemudian perlahan mengering, dan gunung-gunung menjulang tinggi. Hatinya pun seakan telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setenang sumur kuno. Tubuhnya tampak menua, berubah menjadi debu. Ning Changjiu, bangun! Teriakan roh kitab suci pedang menyadarkannya. Ning Changjiu kembali tenang dan mendapati jari-jarinya sedikit berkerut. Wanita ini benar-benar pembohong. Seru roh kitab suci pedang ngeri. Alam ini adalah dunianya, diatur oleh hukum ruang dan waktu yang telah ada selama ribuan tahun. Kau hampir tertipu oleh tipuannya. Ketika kau percaya telah benar-benar melihat perubahan hidup dan akan mati di sini, tubuhmu akan mempercayainya, dan benar-benar mulai menua. Ini adalah tipuan yang sungguh mengerikan. Untungnya, Ning Changjiu berhasil membebaskan diri tepat waktu, kalau tidak, ia pasti akan percaya penuaannya sendiri, menua dengan cepat, dan mati. Lumayan, Siming menggenggam gagak emas, matanya yang dingin menatapnya, berkata dengan nada setuju, kau berhasil membebaskan diri dari tempat ini atas inisiatifmu sendiri. Sepertinya bahkan setelah 1000 tahun, terlepas dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan mentalmu tidak lemah. Ning Changjiu segera mempertahankan ketenangannya, mengabaikan hamparan perubahan luas di depan matanya, dan menyerang Siming dengan pedangnya, hanya dipandu oleh naluri. Setelah pergulatan yang alot, kedua sosok itu dengan cepat terpisah.
Dalam sekejap, cahaya gagak emas, seperti air pasang yang surut, mengalir kembali ke tubuhnya, dan perlawanannya pun mereda. Siming tersenyum dan berkata, karena kau tak mau menjadi matahariku, aku tak punya pilihan selain menyita burung kecilmu. Untunglah gagak emas ini masih muda. Kalau burungnya lebih besar, aku benar-benar tak tahu bagaimana cara membunuhnya. Serangan pedang Ning Changjiu ditepisnya dengan punggung tangannya. Ia menenangkan diri, berhenti sejenak, lalu terus menekan ke arah Siming. Kenapa kau berpura-pura? Bukankah kau sudah hampir kehabisan tenaga? Bunuh aku kalau berani. Sebelum aku membunuhmu, aku punya satu pertanyaan. Wajah Siming berubah sedikit lebih dingin. Hari ini, kau menggunakan lukisanmu untuk menyombongkan diri, bilang kau ingin bercinta. Haha, aku penasaran apa kata-kata selanjutnya. Ning Changjiu tak bisa berkonsentrasi untuk berdebat atau mengejeknya. Ia harus menerobos wilayah kekuasaan Siming secepat mungkin dan membiarkan gagak emas itu kabur. Ia menarik napas dalam-dalam, dan sebelum menyerang lagi, ia meraih pinggangnya, menarik ranting dari tas kainnya, dan melemparkannya ke arahnya. Raut wajah Siming sedikit berubah. Ia telah lama memperhatikan ranting mati ini, tetapi ia hanya menganggapnya sebagai senjata ajaib dengan efek yang baik, dan tak pernah menyangka ranting itu sekuat itu. Ning Changjiu mengeluarkannya di saat nyawanya dipertaruhkan, yang membuat Siming semakin memperhatikannya. Ia mengulurkan tangan untuk meraihnya, mencoba merebutnya. Bang! Jari-jari giok itu bertabrakan dengan ranting mati, dan jari-jari Siming menyusut, dan ia benar-benar mengerang kesakitan. Niat membunuh melonjak di pupil matanya yang sedingin es. Jari-jarinya bisa langsung menangkis dan menghancurkan pedang, tetapi ketika ia bertemu dengan ranting mati yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui ini, ia terkena pukulan yang sangat keras hingga terasa sakit. Meskipun Ning Changjiu juga mati rasa karena syok, ia menolak untuk melepaskannya, tetapi mengayunkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan memukul Siming dengan brutal. Siming tak berani melawan. Ia mengulurkan tangan, meraih dengan punggung tangannya, dan menarik Cao Xiaoli yang terluka parah ke tanah di depannya. Ning Changjiu terpaksa berhenti. Kau punya perasaan pada gadis kecil ini, kan? Siming mencengkeram lehernya. Napasnya terengah-engah, pipinya yang halus pucat pasi, dan darahnya membuat rok merahnya yang sudah cerah semakin merah. Ning Changjiu berkata, dengan statusmu, kenapa kau melakukan hal tak tahu malu seperti itu? Siming berkata, kalau aku di masa lalu, tentu saja aku akan meremehkannya. Seorang dewi hanya peduli pada rahasia surga, bukan urusan manusia, apalagi gadis kecil seperti ini. Tapi sekarang, oh, kau pasti belum pernah merasakan rasanya jatuh ke dalam debu, kehilangan semua kultivasimu, dan memulai dari awal lagi. Jika kau mengalaminya suatu hari nanti, kau akan merasakan sakitku. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, rasa sakitmu membuatmu merosot, tapi aku bersedia memulai lagi, langkah demi langkah. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Senyum dingin muncul di wajah cantik Siming, semua orang boleh bicara besar, tapi setelah kau benar-benar jatuh melewati alam yang tak terhitung jumlahnya, aku penasaran apakah kau masih memiliki semangat yang sama seperti sekarang. Ning Changjiu tiba-tiba tersenyum tipis. Ia tidak hanya jatuh. Tepat saat ia hendak memasuki alam ketiga legenda dan naik ke atas, ia tertusuk pedang dari gurunya, yang belum pernah ia temui tetapi yang paling ia kagumi dan hormati. Perasaan iman yang hancur itu sungguh menyedihkan. Kemudian, semuanya hancur dan ia harus memulai dari awal lagi. Ia mengerti perasaan Siming, tetapi ia meremehkannya. Kata-kata Siming dingin dan sedingin es, menyerahlah, serahkan gagak emas dan rantingmu kepadaku. Aku bersedia memberimu dan gadis kecil ini kesempatan untuk hidup. Aku bahkan akan membunuh raja yang sekarang dan memberimu tahta. Kota ini mungkin tidak besar, tetapi memerintah di sini lebih baik daripada binasa. Lagi pula, kota ini terisolasi dari dunia, dan reinkarnasi tidak ada di sini. Ning Changjiu berkata dengan tenang, ini kartu trufku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Jika kau benar-benar ingin membunuhnya, aku punya cara untuk menghancurkan semua yang kau inginkan. Siming menatap wajah tenang anak laki-laki itu dan merasa ia tidak berbohong. Setelah beberapa saat terdiam, raungan tiba-tiba Ning Changjiu memecah kesunyian malam. Ye Chu, mau menunggu sampai kapan? Sebuah desahan panjang menggema dari ngarai salju. Ekspresi Siming ngeri, seolah-olah ia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sudah malam, dan kau berani keluar. Suara Siming menembus angin dan salju di ngarai, mengibarkan bendera-bendera di depan gua dengan liar. Kemudian, sebuah suara menggema dari lembah. Cao Xiaoli, selamatlah. Kata-kata ini bagaikan segel takdir, yang menyegel nasib Cao Xiaoli. Ning Changjiu tiba-tiba mengerti, inilah takdir. Ye Chu telah menulis ulang takdir Cao Xiaoli yang sekarat. Dan kemudian, seolah takdir akan menimpa Cao Xiaoli, sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Cao Xiaoli, yang tiba-tiba menemukan kekuatan, merobek sarung pedang dari pinggangnya dan menusukkannya. Pedang ini berasal dari paruh kedua sutra pedang Tianyu, pedang yang belum pernah berhasil ia gunakan sebelumnya. Ini adalah kedua kalinya Siming melihat pedang ini hari itu. Meskipun pedang itu berasal dari gadis kecil ini, ia tetap harus menghindari ujung pedangnya.
Ini juga merupakan kesempatan bertahan hidup sekecil apapun yang diberikan takdir kepadanya di tengah kemungkinan yang tak terbatas. Siming terpaksa melepaskan Cao Xiaoli, dan Cao Xiaoli terjatuh. Ning Changjiu segera melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menariknya ke arahnya. Siming berbalik menatap Ngarai, bertanya, "Beranikah kau keluar dan menemuiku?" Jam mataharinya, dengan semua jam malam yang masih utuh, menjadikannya raja dalam kegelapan, itulah sebabnya ia berani menimbulkan masalah di depan pintu Yechu. Namun ia tidak menyangka Yechu benar-benar akan menggunakan otoritas tertingginya untuk pemuda ini. Itulah takdir. Ia sendiri yang menentukan hasilnya. Betapapun tidak masuk akalnya hasil itu, takdir akan selalu menemukan kemungkinan hasil di antara kemungkinan jalan yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah badai salju, Yechu benar-benar muncul. Wajahnya kosong, tubuhnya seperti boneka rusak, terjerat benang perak yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya, Siming akan sangat gembira, karena dalam kondisinya saat ini, ia bukan tandingannya. Namun sekarang, ia juga terluka. Penampilan Yechu mengganggunya. Tatapan Ning Changjiu tiba-tiba kabur. Dirasuki oleh sutra pedang, ia sekali lagi menghunus pedang ketetapan surgawi. Kematian terasa seperti ketetapan dari surga, menusuk dada Siming. Momen ini seharusnya menjadi kesempatan untuk benar-benar melukainya, tetapi sayangnya, Minglan kini hanyalah pedang patah. Namun, itu sudah cukup. Siming buru-buru menghancurkan bilah pedang yang telah ia ciptakan dengan energi spiritual dengan jari-jarinya, lalu menggenggam ujung pedang patah itu dan mematahkannya sepenuhnya, tetapi jari-jarinya yang sempurna juga berlumuran darah. Ia tidak berani memutar waktu untuk pulih dari luka-lukanya, karena Yechu mengawasi dari belakang dengan saksama. Setiap penggunaan kekuatannya membutuhkan waktu, dan celah ini bisa berakibat fatal dalam duel antar master. Ning Changjiu, di sisi lain, gagal menyelesaikan dua serangan pedangnya hari ini dan benar-benar kelelahan. Ia terus mundur. Cao Xiaoli, Ning Changjiu, akhirnya meninggalkan tempat ini. Yechu berbicara secara mekanis, wajahnya, yang sebelumnya tanpa fitur wajah, menjadi semakin transparan setiap kali ia mengucapkan sepatah kata. Begitu ia selesai berbicara, Sue Yujun, yang jatuh ke tanah, tampak seperti disuntik darah ayam. Ia mengepakkan sayap dan terbang tinggi, melesat di belakang Ning Changjiu. Ning Changjiu jatuh ke belakang, menggendong Cao Xiaoli di punggung Sue Yujun. Sue Yujun mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, menjerit ke langit malam yang tak berujung. Langit malam itu menyerupai rahang monster yang menganga. Ning Changjiu memperhatikan Siming dengan cepat menghilang dari pandangannya, siluet putih bersih itu semakin kabur. Ia tiba-tiba berbicara, suaranya yang tenang dan lemah bagaikan kutukan sekaligus sumpah. Bagian kedua kalimat itu berarti aku akan membuatmu merasakan penghinaan, kesakitan, dan keputusasaan siang dan malam, membuatmu terhina dan terbelenggu, dalam rasa sakit yang luar biasa. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.